من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan masih bisa bernafas, masih bisa melangkah, masih bisa berkedip, masih bisa pagi ini kita ditakdirkan untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita sekalian dan mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, hadirin kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang kelak bisa berjumpa baginda Nabi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Agung ya. Tinggal di daerah Cimahi, perjalanan barusan dan pagi hari ini berjumpa dengan ibu bapak sekalian di daerah sini. Alhamdulillah bahagia sekali. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang akan menghantarkan ridha Allah dan menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, pagi hari ini sebagaimana tema yang tertera yaitu tafakur perjalanan waktu dan kehidupan, bahwa kita ini semuanya menjalani kehidupan ini luar biasa, mengalami berbagai masa, zaman dan lain sebagainya. Nanti kita bahas sekilas ya. Baik, sebelum dimulai supaya kita lebih banyak lagi pahalanya, boleh tengok kiri kanan, berikan sedekah senyuman ke teman kiri kanan dulu. Ibu-ibu malah tengok. Nah, ada temannya ya. Ya, izin ya sambil berdiri karena saya biasanya ngisi training ya, pelatihan-pelatihan. Nah, jadi biasanya saya mengisi materi-materi pelatihan-pelatihan di berbagai instansi, di berbagai lembaga pemerintahan ataupun juga di swasta. Dan di antara training-training itu adalah training-training yang kaitan dengan tafakur, Nah, kita akan lihat sekilas kaitan dengan training-training yang biasa saya sampaikan dulu. Nah, diawali saya menulis sebuah buku ibu bapak sekalian, Tafakur Gado-Gado Simpang 5. Ya, ini buku saya tulis tahun 2005 kalau nggak salah. Dan kemudian banyak dibaca oleh santri-santri di Pondok Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur dan juga beberapa pondok Gontor lainnya. Dan kemudian setelah itu saya membuat sebuah lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia, training SDM dan lain sebagainya. Dan training saya ada training kaitan dengan team building, event organizer dan lain sebagainya. Tema-temanya ada spiritual, motivation, inspiring writing, leadership dan lain sebagainya. Ada training one day training, 2 days training dan lain sebagainya. Alhamdulillah, diantaranya ketika diundang di Aceh, ini untuk kantor pertanahan di Kanwil Aceh ketika itu. Kemudian juga di Banjarmasin training zona integritas. Kemudian juga training di Lombok, di UIN Mataram di Lombok. Dan kemudian salah satu yang alhamdulillah diberi kepercayaan mengisi training di kalangan TNI. Ya, ini di Sesko Alus, Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Udara. Pesertanya ada pilot jet tempur, pilot pesawat Hercules dan lain sebagainya. Yang juga bahkan dari luar negeri pesertanya juga ada.
dan juga salah satunya di Sesko TNI, Lembaga Pendidikan TNI tertinggi. Alhamdulillah ya. Dan salah satunya juga ketika saya diminta Kementerian Agama untuk mengisi materi training di Istanbul, di Turki ya, di Turki untuk dosen-dosen, ketika itu dosen-dosen UIN ya, UIN dari berbagai UIN se-Indonesia, tempatnya di Istanbul, Turki selama 2 pekan di sana. Alhamdulillah. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami Tafakur Indonesia selain juga menjadi event organizer untuk kegiatan-kegiatan kantor-kantor dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini saya berjumpa ibu bapak sekalian ya. Dan ini buku-buku kemudian yang diterbitkan juga, dan alhamdulillah diawali Tafakur baru-baru Simpang 5, kemudian di berbagai instansi ada Tafakur Inspiring Writing Sesko AU, Sesko TNI dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 1000 event Tafakur di berbagai kota di Indonesia. Dan pagi hari ini saya bahagia jumpa dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak ditakdirkan untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan ibu-ibu sekalian, temanya coba supaya lebih semangat. Saya mau tanya dulu nih, materinya mau semangat mau loyo? Semangat. Luar biasa. Kalau semangat jawabnya juga harus semangat, siap? Ya, coba saya minta Bapak Ibu baca yang keras dari Tafakur sampai ke depan, kompak. 1, 2, 3. Tafakur wih, luar biasa. Semangat kau sarapan ketinggalan ibu. Ya, baik, ibu bapak sekalian. Nah, tafakur itu kan artinya berpikir, ya, berpikir. Secara sederhananya saja, gampangnya berpikir. Mari kita berpikir kaitan dengan kehidupan, kaitan dengan waktu dan perjalanan kita, ya. Saya tanya dulu, ibu, bapak, tadi kan sudah semangat ya semuanya, jawab juga dengan semangat. Saya tanya dulu semuanya, kita ini semua mungkin mati atau pasti mati? Pasti. Mungkin atau pasti? Pasti. Ada yang tidak akan mati di sini, acungkan tangan. Sekarang coba tengok teman kiri kanan lagi, lihat wajahnya, perhatikan, lihat wajahnya. Nah, mau tete kata bu, mau tete sadana ya. Semuanya calon mati kita ini ya, dan itulah kehidupan kita. Nah, saya awali dengan gambaran nih. Nah, dulu kita lahir ya, menjadi apa? Bayi ya, menjadi bayi, kemudian mulai duduk, merangkak, kemudian mulai berdiri, berjalan ya, kemudian mulai sekolah, pegang tas, kuliah, pakai toga, wisuda, kemudian kerja, pegang tas, setelah kerja dapat uang, pegang dolar tuh ya. Tapi setelah pegang dolar mulai pegang apa? Cangkir. Mulai pegang cangkir pinggang gitu ya. Setelah pegang pinggang pegang apa? Tongkat itu ya. Nah, pegang tongkat, kursi roda, terbaring, meninggal dunia. Nah, tapi ibu-ibu sekalian ya, bahwa ada yang semuanya terlalui, tapi ada juga yang hanya sebagiannya, betul ya? Ada yang sampai sini meninggal, ada yang sampai sini meninggal, bahkan mungkin yang di sini juga ada yang meninggal, ya. Maka ini gambaran bahwa kehidupan dunia kita ini panjang, ya. Kalau semuanya kita lalui. Nah, kalau melihat gambar ini, saya mau tanya ibu, bapak semuanya. Kira-kira kalau kita lihat tadi ada yang pegang tas, pegang toga, pegang tas kerja, pegang dolar, pegang itu. Saya mau tanya, ibu, bapak posisi hari ini sedang pegang apa hari ini? Pegang apa? Cangkir dolarnya atau saya dolarnya? Ya. Ya, inilah kehidupan kita, ya. Kehidupan kita, bahwa sekali lagi dalam kehidupan dunia ini cukup panjang, tapi ternyata hidup dunia ini juga hanya sebentar saja sesungguhnya. Ya, betapapun ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, ya. Ayahanda saya baru sekitar 6 bulan kemarin sampai usia 84 tahun, ya.
Ada yang juga 10 tahun, 11 tahun, ya. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang keras. Kita semua mungkin mati atau pasti mati? Pasti. Sekali lagi, mungkin atau pasti? Pasti. Yakin? Yakin. Berikutnya, jawab pertanyaannya. Mungkin atau mustahil jika di antara kita ternyata ada yang jadwal kematiannya tuh bulan depan? Mungkin atau mustahil? Mungkin. Minggu depan? Mungkin. Besok? Mungkin. Nanti malam? Mungkin. Pada zuhur? Mungkin. Tuh, ternyata mungkin. Tapi tengok diri kita, rasanya kita mungkin seringkali lupa, seringkali lalai, sehingga seolah-olah hidup saya masih panjang. Betul nggak? Ya, itulah godaan setan yang kemudian melalaikan manusia. Kita dibisik oleh setan, tenang, kamu masih panjang. Padahal ada nggak teman-teman kita yang sudah di alam kubur sekarang, yang dia tadinya nggak menyangka di hari itu meninggalnya? Ada nggak? Ada. Dan tidak ada seorang pun yang menyangka kapan dan di mana akan meninggalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih Ibu, coba tebak siapa yang tahu surat ini? Mudah-mudahan yang bisa jawab segera berangkat ke Mekah. Amin. Ya, jawab dulu pertanyaannya. Ya, bunyinya gini. Siapa yang tahu surat apa aja ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Surat apa? Tadi aminnya tarik tadi. Surat apa? Apa? An-Nisa bukan. An-Nahl bukan. Al-Baqarah bukan. Al-Hajj bukan. Dipapai surat Al-Quran. Ya, surat apa Pak Ustaz? Ya, saya beri klaimnya tentang doa surat Yunus. Nah, mulai ngulang dengan alif lam Yunus suratnya namanya. Coba surat apa? Apa? Yasin, Kaf, bukan. Dikit lagi. Nggak pakai alif lam pokoknya. Apa? Atau udah mana alif lam? Fatir bukan. Apa lagi? Fatir, Yasin, Kaf, apa lagi? Ya, baik, saya beritahu saja. Abasa bukan. Surat Luqman. Ya, tadi dia ada di surat Luqman itu bagian ayat-ayat terakhir nanti Bu cek. Nah, perhatikan Bu. Coba kalau sebelum saya bahas ayatnya, coba saya minta semuanya tepuk satu. Belum kompak sing kompak ya, tepuk satu. Nanti kompak gitu. Kompak, perhatikan, tepuk satu. Hampir, tepuk satu. Bagus, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu. Nah, kalau nggak ada tepuknya jangan tepuk. Yang kan saya satu. Ini tepuk. Konsentrasi, konsentrasi. Aku pada mencet. Siap, konsentrasi ya. Kalau nggak ada tepuknya jangan tepuk. Siap ya. Siap semuanya. Konsentrasi. Satu. Sudah dijelaskan. Konsentrasi, siap, siap. Aku tersarapan, kita siap, siap, siap ya. Satu. Lagi, siap, siap, siap. Tepuk satu. Nah, tepuk satu. Satu.
umroh atau haji, butuh konsentrasi. Kata pembimbing, kita kumpul di gerbang B4. Hari ibu di karena B4 bisa jauh nanti salahnya, ya. Nah, kita belajar nih, ya. Nah, tadi sampaikan juga saya membantu di salah satu travel di Bandung, di Nasati Internasional. Alhamdulillah, setahun beberapa kali, 3 atau 4 kali. Nanti saya berikan sedikit kisahnya, ya. Ya, konsentrasi dulu, kita coba lagi tepuk sih. Kalau belum beres, belum lanjut, siap. Tepuk satu. Aduh, salah ceklak mas. Siap, ya lagi. Tepuk satu. Siap, tepuk satu. Ya, pasang. Baik, ya. Nah, saya akan jelaskan tadi surat apa tadi teh? Nah, di surat Luqman itu bagian akhir Allah menyebutkan wa ma tadri nafsum ma taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan godan besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi belahan mana dia akan meninggal. Bu, ini penting. Manusia itu tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan besok, dan manusia itu tidak pernah tahu di mana dia akan meninggal. Nah, saya mau tanya, hari ini hari apa ibu sekalian? Sabtu. Jawabannya hari apa? Hari Sabtu. Ibu sudah punya rencana belum untuk hari besok, hari Minggu? Ya, mungkin ada yang sudah, yang belum. Ini minggu kita pada pasar tumpah, misalkan, ya. Setiap kita mungkin sudah punya rencana, tapi ingat Allah juga punya rencana. Sekali lagi, manusia sudah punya rencana, tapi Allah juga punya rencana untuk diri kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa jadi rencana manusia itu sama dengan rencana Allah, maka terjadilah kita ingin A, Allah pun ingin A, maka terjadilah itu. Seperti sekarang ini, ibu duduk di sini, ibu pengen ke sini, Allah pun takdirkan ke sini, maka ada kita di sini. Tapi ingat, bisa jadi rencana manusia juga beda dengan rencana Allah. Pertanyaan besarnya, Bu, tolong jawab. Kalau rencana manusia dengan rencana Allah itu beda, yang akan terjadi rencana siapa? Rencana manusia atau rencana Allah? Sekali lagi, kalau beda, rencana siapa yang akan terjadi? Rencana Allah. Maka ibu sadari, duduknya ibu di tempat ini rencana Allah, bukan sekedar kehendak kita. Betul nggak? Saya pun sampai di sini, ini rencana Allah. Allah tetapkan agung kamu berada di sini jam sekian. Allah takdirkan itu, dan Allah datangkan saya ke tempat ini. Sebab kalau Allah punya kehendak lain, bisa jadi mungkin banyak hal terjadi, mungkin di perjalanan, mungkin tiba-tiba mobil banyak kempes dan lain sebagainya. Maka rasakan ibu-ibu, hidupnya kita detik ini adalah izin dan takdir Allah, dan ini kesempatan yang Allah berikan pada kita sekalian. Maka saya mengajak, lihatlah perjalanan hidup kita ini. Kita nggak pernah tahu di titik mana kita akan meninggal dunia. Maka manfaatkan, sebab nanti zuhur pun kita tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Betul nggak, Bu? Ada yang bisa menjamin di sini nggak? Ba'da zuhur masih hidup? Pasti ada yang bisa menjamin nggak? Tidak ada. Bagaimana kalau ternyata ba'da zuhur kita sudah berada di alam kubur? Yang coba saya mau tanya kepada semuanya, ibu bapak dosa kita banyak atau sedikit? Sekali lagi, banyak atau sedikit? Banyak dosa kita. Bayangkan jika detik ini kita di alam kubur, mungkin kita sedang menjerit-jerit Allah, ya Allah, hidupkan aku sebentar saja ya Allah. Aku ingin ngaji ya Allah. Aku ingin buka Quran ya Allah. Tolong beri waktu semenit saja. Dan itu orang-orang yang sudah diwafatkan, diabadikan oleh Allah di Al-Quran, di surat Al-Munafikun. Allah katakan, orang-orang yang sudah meninggal itu mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Ya Allah, jika kau beri waktu sebentar saja aku ya Allah, fa asaddaq, aku akan membenarkan Al-Quran, fa asaddaq, aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan jadi orang saleh ya Allah. Beri waktu aku sebentar. Itulah orang yang sudah di alam kubur minta waktu sebentar saja. Dan sekarang kita dipilihkan takdir yang sangat baik oleh Allah dalam majelis ilmu, di mana di majelis ilmu ini malaikat-malaikat berkumpul di sana, diangkat derajatnya oleh Allah dan menjadi bagian dari amal ibadah kita yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Maka saya bertanya, ibu bisa kumpul di sini, ini nikmat besar atau kecil dari Allah? Besar atau sangat besar? Sangat besar. Mungkin kalau kita sudah di
dalam kubur kita minta, ya Allah beri aku sejam saja ya Allah, aku ingin ngaji ya Allah. Maka lihatlah perjalanan hidup kita ini. Dan apalagi sekarang kita jelaskan, bukan hanya alam dunia, bahwa kehidupan manusia itu sangat panjang. Diawali dulu kita ada di alam ruh, kemudian masuk alam rahim 9 bulan dikandung oleh ibunda kita. Setelah alam rahim ini selesai, bukan selesai kehidupan, tapi melanjutkan ke alam berikutnya, yaitu sekarang ini alam apa? Alam dunia. Inilah sekarang kita berada di sini. Dan di alam dunia ada satu kondisi, satu titik, satu posisi sekarang. Coba baca yang keras semuanya apa? Kurang keras, 1, 2, 3. Lebih keras. Sekarang saat ini detik ini. Coba tolong jawab semuanya. Ibu, sekarang ini hari apa? Satu tanggal berapa? 10 bulan Januari tahun 2026. Jam berapa sekarang? Jam 9.35 ya di laptop saya. Katakanlah 9.35. Inilah titik sekarang kita, ibu bapak sekalian. Yang masalahnya titik sekarang tiap orang beda-beda. Ada yang di sini, ada yang masih di tengah. Mungkin ada yang sudah rapat dengan pintu berikutnya, dan pintu berikutnya adalah kematian. Pintu apa bapak ibu? Kematian. Kalau ada di antara kita yang jadwal kematiannya besok, maka sekarangnya kita saat kabur, tinggal masuk pintu kematian. Kalau mungkin masih ada yang lama, mungkin masih di tengah, mungkin masih di sini. Yang rata-rata kalau di usia kita sekarang ini, ibu semuanya, saya, ibu, bapak, para pengurus di sini, kira-kira hidup di dunia ini masih panjang atau tinggal sisanya kira-kira? Masih tinggal sisanya, ya. Dan usia kita tengok, coba rasanya puncaknya sudah kita lewati. Kesehatan jasmani pun sudah mulai menurun, betul bu? Ayah kita sekarang bu? Ya, tadi kan ayah lepas itu dan lain sebagainya. Lihatlah bahwa kita sudah mengalami puncak, sekarang tinggal menurun. Ada yang giginya sudah copot, ada yang penglihatannya mulai berkurang, ada pendengaran yang mulai berkurang, mungkin ada seperti itu. Ya, itulah bahwa kita diberikan kenikmatan hidup saat ini. Sungguh ini kesempatan dari Allah untuk terus kita memperbaiki diri. Kita lanjutkan, lihat ibu ya, alam dunia titik sekarang, dan kemudian nanti kita memasuki pintu kematian. Dan kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas itu pasti merasakan kematian, merasakan kematian. Dan apakah mati itu masalahnya selesai? Tidak, karena orang yang meninggal itu bukan selesai, tapi melanjutkan ke alam berikutnya. Dulu alam ruh selesai, masuk alam rahim. Alam rahim selesai, masuk alam dunia. Alam dunia selesai, tapi melanjutkan ke alam kubur, atau disebut juga dengan alam barzakh. Ya, apa artinya barzakh? Barzakh itu dinding, tirai, pembatas. Nah, kenapa disebut alam barzakh? Karena alam kubur ini memisahkan dunia dan nanti alam berikutnya akhirat. Nah, di alam di antara itulah saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita di masa penantian untuk nanti hari kiamat dan seterusnya, yang dijelaskan ada yang merasakan kebahagiaan, ada yang merasakan kengerian. Maka sesungguhnya hidup kita sesungguhnya nanti dimulai justru setelah kematian kita. Yang alam kubur dan akhirat kondisinya ditentukan oleh alam dunia. Nah, Allah sudah jelaskan mangga, pada sholat mangga, pada itu mangga, betul nggak? Ya, mau saum silakan, mau enggak silakan. Allah sudah jelaskan, mau jujur silakan, mau banyak bohong silakan. Tapi ini menentukan bagaimana kondisi di alam kubur dan akhirat. Kalau di dunianya banyak amal ibadahnya, insya Allah di alam kuburnya bahagia, akhirat bahagia sampai nanti di surganya Allah. Tapi kalau di alam dunia ini banyak dosa dan tidak mau bertobat, dan kemudian banyak ibadah yang ditinggalkan, maka begitu kematian, maka itulah pintu kengerian yang luar biasa. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk kembali ke dunia ini. Semuanya selesai, tinggal menunggu hasilnya. Saya mau tanya ibu bapak sekalian, cita-citanya di akhirat ingin bahagia atau ingin sengsara? Ya, ucapkan agar menjadi doa, ya, karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bunyi ayatnya
insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali dicatat malaikat raqib dan 'atid. Jadi ketika tadi ibu bilang amin itu dicatat menjadi sebuah doa. Ya. Saya tanya lagi, ibu bapak di akhirat ingin bahagia atau ingin celaka? Amin ya rabbal alamin. Di akhirat ingin surga atau neraka? Surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah mengijabah. Ya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, salah satu yang diajarkan oleh baginda Nabi sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk memperbanyak mengatakan yang baik-baik atau diam. Qul khairan aw yasmut. Nah, saya mau tanya Bu, yang tadi pertanyaan tadi jawab yang keras. Dosa kita banyak atau sedikit? Ada nggak dosa yang diperbuat oleh mulut kita? Ada nggak? Ada. Pernah berbohong nggak kira-kira kita Bu? Pernah. Yang kita sendiri mungkin sudah lupa kebohongan kita, dan nanti semua di akhirat akan ditunjukkan. Nah, kita lihat dulu nih sekilas gambarannya. Ya. Nah, nama proses alam akhirat. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, dan nanti semuanya berdasarkan Al-Quran. Saya tanya, semuanya tolong jawab. Yakin tidak kepada Allah? Yakin. Yakin tidak dengan Al-Quran? Yakin. Alhamdulillah sama. Maka lihatlah ibu bapak sekalian, proses alam akhiratnya panjang sekali. Diawali yaumul kiamat, hari kiamat, saat seluruh alam semesta hancur, saat semua yang hidup mati, saat semuanya lenyap semuanya. Tapi itu bukan akhir, karena Allah menyebutkan di Al-Quran nanti ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Pertanyaannya, ibu bapak tolong jawab. Kita manusia di akhirat itu dibangkitkannya itu ruhnya saja atau dengan jasadnya? Ruhnya saja atau dengan jasadnya? Ya baik, saya ingin jawab berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang jadi masalah adalah bahwa kita semua itu akan dibangkitkan lengkap dengan jasad kita seutuhnya. Kata Allah, kata Nabi, manusia akan dibangkitkan. Itulah kenapa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk menjaganya. Karena nanti tempatnya hanya dua, yaitu surga atau neraka. Kalau orang yang masuk surga berarti merasakan kenikmatan surga dengan jasad seutuhnya. Kalau orang yang masuk neraka maka merasakan sisa neraka dengan jasad seutuhnya juga. Kita kena api sedikit saja sakitnya Bu. Sakit, panas keiris sedikit saja sakit. Maka betapa Allah menciptakan surga dan neraka, kemudian manusia nanti akan ditempatkan di surga dan di neraka. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dan kata Al-Quran, misalkan di surat yang sering ibu bapak baca, misalkan kalau surat ayat ini kayaknya hafal ibu ya. Coba yang tahu surat apa, mudah-mudahan segera ke Mekah ya. Bunyi ayatnya gini. Qala man yuhyil 'izama ramim qul yuhyil alladhi ansha'aha awwalan marrah. Surat apa? Surat Yasin. Nah, yang sering kita baca. Tahu nggak artinya itu ibu? Qala man yuhyil 'izama ramim. Apa artinya coba? Iya, kalau orang-orang kafir itu berkata, "Man yuhyil 'izama wa hiya ramim." Siapa yang bisa membangkitkan tulang-tulang yang sudah hancur? Dan Allah langsung jawab, "Qul," katakanlah, "yuhyil alladhi ansha'aha awwala." Maka katakanlah yang akan membangkitkan lagi adalah yang pernah menciptakannya pertama kali, yaitu Allah. Di surat Yasin Allah jelaskan, maka kita akan dibangkitkan lengkap dengan jasad kita seutuhnya. Maka ibu-ibu sekalian, ya, bahwa kita tidak lama dalam kehidupan dunia ini, dan inilah yang akan kita alami nanti. Dan kita lihat Bu, semuanya perhatikan di sini. Coba seluruhnya, tepuk satu. Belum semuanya, tepuk satu. Nah, kita lihat yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian nanti yaumul hasyar, hari dikumpulkan. Kemudian nanti ada yaumul jam'i, hari berhimpun. Dan di atas satu hari yang sangat mengerikan, yaumut taghabun, artinya hari ditampakkannya dosa-dosa manusia. Semuanya akan diperlihatkan menjadi satu surat khusus ke-64 At-Taghabun. Yaumut taghabun artinya hari ditampakkannya seluruh dosa-dosa manusia. Ibu, bapak, andai dosa saya, dosa ibu, dosa bapak terekam oleh handycam, oleh HP, oleh CCTV, kemudian dosa itu filmnya ada di laptop saya, kemudian ditampilkan maksiat kita di layar ini, saya mau tanya, yang ditampakkan dosanya di layar ini sanggup enggak untuk berada di ruangan ini kira-kira?
rasanya enggak, pasti kabur dari sini. Dan Allah janjikan ada yaumut taghabun, hari ditampakkannya dosa-dosa manusia. Dan dosa kita mungkin pasangan tidak tahu, betul? Mungkin anak nggak tahu, orang tua nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Tahu. Malaikat mencatatnya juga, dan itulah semua yang akan ditunjukkan. Maka yaumut taghabun, hari ditampakkan dosa-dosa. Kemudian nanti diperhitungkan, dipertimbangkan, ditimbang, kemudian nanti diputuskan. Nanti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yaumul fatah, hari kemenangan bagi orang-orang yang masuk surga, tapi juga ada yang menyesal karena dosa-dosanya tidak diampuni dan banyak maka masuk neraka. Dan itu semua khalidina fiha, tak terhingga selama-lamanya. Maka ibu bapak, tengoklah hidup dunia ini untuk bekal alam kubur akhirat kita. Sering dunia ini melalaikan kita, sehingga kenikmatan dunia sering kita kejar-kejar dan kemudian melupakan akhirat. Sholat kita saja ibu bapak sekalian, sholat kita ini kira-kira sudah maksimal atau masih perlu ditingkatkan kualitasnya kira-kira? Coba saya tanya ibu bapak, bacaan sholat saja dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sudah paham benar isinya, artinya semua 100% atau belum? Hari sholat pasti istirahat ibu. Tuh, coba tengok, untuk sholat saja kadang-kadang kita cuek, baca tapi nggak ngerti. Coba kita sholat sekian, mungkin udah ratusan ribu kali kita sholat, ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehari kan 5 kali plus sholat sunnahnya. Coba dihitung-hitung di kontrak, udah 100.000 kali lebih mungkin kita sholat ya. Maka saya tanya bu, fakta bahwa kita sholat udah ribuan kali, tapi kita nggak ngerti dengan isi bacaan sholat, ini fakta menyedihkan atau membahagiakan? Harusnya ngerti nggak isi bacaan sholat? Harusnya ngerti kita teh. Jadi sholat kita minta banyak hal. Di sholat kita minta rezeki nggak bu? Apa? Kapan pas? Pas duduk di antara dua sujud kan ada Rabbi firli warhamni, salah satunya warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Di sholat sendiri pun kita baca itu. Kita sering ya Allah beri aku rezeki, beri aku rezeki. Pas sholat untuk khusyuk baca eta teh. Coba tengok ya. Saya mau tanya semuanya, cinta baginda Nabi tidak? Cinta. Coba di sholat kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Apa ucapan kita di salam kepada baginda Nabi saat sholat? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka artinya salam, salawat, salam untukmu. Ka, domirnya ka, engkau secara langsung. Domir mukhatab ya. Dalam bahasa Arab domir seolah-olah beliau itu ada di hadapan kita. Seolah-olah beliau itu ada nampak di depan kita dan kita ucapkan assalamu alayka, salam untukmu wahai baginda Nabi. Bukan assalamu alaihi, bukan salam untuknya, tapi salam untukmu. Tapi pertanyaannya, pernahkah atau seringkah kita saat sholat benar-benar membaca salawat itu assalamu alaikum seolah-olah baginda Nabi ada di depan kita? Mungkin jarang sekali. Padahal salah satu agar dikenal oleh baginda Nabi dengan salam salawat kita. Sholat seringnya kita hanya seperti tek di setel, kemudian bacaannya mulai takbir sampai salam. Maka ibu bapak sekalian saya mengajak, mari di pergantian waktu ini kita perbaiki diri kita. Jangan-jangan selama ini kita gerakannya sholat, tapi isinya kosong, alhamdulillah. Bisa jadi bikin kosong kita di dalam sholat itu. Bacaannya pun tidak paham, kita minta rezeki pun nggak sadar, kita ucapkan salam untuk baginda Nabi pun nggak sadar. Ya paling nggak memperbaiki sholat kita. Insya Allah kalau sholat itu yang akan menyelamatkan kita yang paling utama. Karena baginda Nabi awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati as-shalah, yang pertama akan dihisab itu sholatnya. Jika sholatnya baik maka selamat insya Allah. Tapi jika sholatnya aja udah baik, maka pergantian waktu ini saya mengajak ibu bapak sekalian, yuk perbaiki sholat kita yang mungkin selama ini merasa sudah cukup, merasa sudah nyaman. Padahal bisa jadi sholat kita, wudhunya pun ada kalanya yang asal-asalan, wudhunya airnya nggak kena sampai sikut, padahal harus sampai sikut. Ya, maka perhatikan semuanya ibadah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka ibu, kita lihat nih, ketika
kita ada di alam dunia ini. Lihatlah, ini bumi yang Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan. Peta Indonesia kelihatan nggak Bu ini Bu? Ya, ini pulau apa? Sumatera ini, Kalimantan ini, Sulawesi ini, Papua ini, Jawa. Nah, ini gambaran bumi kita. Garut akan tuh Bu? Ayat dari kiri. Tapi lihat, ya, jadi bumi kita ini besar atau kecil Bu? Besar atau sangat besar? Cik, coba dari 100% bumi ini berapa persen yang sudah ibu bapak kunjungi? Berapa persennya? Ya, Garut, Bandung, Cimahi, ya. Nah, padahal Islam mengajarkan, nah, momen pergantian waktu nanti 2 poin utamanya buka ya. Jadi kehidupan pergantian waktu saya yang ingin mengajak, mari tambah soleh dan mari tambah pintar juga dalam kehidupan dunia ini. Ya, meraih ridho Allah dan meraih kehidupan dunia. 2 poin utamanya. Kita lihat nih, bumi ini kita ini besar dan kita melihat ada planet-planet lain. Ini planet apa Bu? Terus sini, Mars ini, Merkuri ini, Pluto. Ya, masih ingat Bu dulu waktu SD ya? Ya, dulu makan kita ngapalin ya. Nah, ini dibandingkan dengan planet yang lain, bumi kita ini besar. Tapi tengok, berikutnya kita bandingkan dengan planet yang lainnya lagi. Ternyata bumi kita hanya sebesar ini. Nah, Uranus, Neptunus, Saturnus, Jupiter. Bumi kita sebesar ini. Dan yang menciptakan ini semua siapa Bu? Allah. Lihatlah, dibandingkan dengan planet-planet saja seperti ini. Garut ketinggalan itu Bu? Iya, tuh ayah dinyatakan. Ya, nah ini. Dan ketika kita bandingkan lagi dengan ciptaan Allah yang jauh lebih besar, dengan matahari, kita lihat gambaran matahari yang sekarang menyinari rumah kita, menyinari, mengeringkan jemuran kita. Matahari dibandingkan dengan bumi, lihatlah bumi seperti satu titik kecil ini dia. Ya Allah. Fa'aina tajidu nafsakal an, maka di mana engkau sekarang ini berada? Coba lihat, kecil sekali. Maka ketika kita salat, kita awali dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pernahkah kita salat takbir benar-benar memaknai Maha besarnya Allah itu memang benar-benar Maha besar? Atau hanya bacaan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Seringnya mungkin ada bacaan saja tanpa memaknai bahwa takbir yang kita ucapkan itu ungkapan yang luar biasa. Kalau Allah bisa memaknai seperti itu, mungkin ketika takbir pun mungkin bisa jadi kita sudah nangis. Allahu Akbar, Engkau Maha besar ya Allah. Tengok, kadang-kadang kita malah mengeluh, diberi panas mengeluh, diberi hujan mengeluh, diberi panas nih panas kia. Padahal yang memberi sinar matahari siapa? Allah. Ketika dikeluhkan, bisa jadi Allah tidak suka. Diberi hujan, meni hujan, wah bergaring-garing gitu. Ya, ada pernah tetangga ngomel gitu? Mungkin ada tetangga jauh gitu ya. Kalau majelis taklim, atau majelis taklim, insya Allah bersyukur semua. Maka bagi umat Islam itu diperintahkan untuk banyak bersyukur, diberi panas bersyukur, diberi hujan bersyukur. Ya, gini Bu, ini kisah lama saya beberapa tahun yang lalu. Ketika di Bandung ya, dulu masih naik motor gitu ya. Naik motor sekitar jam 12-an siang, panas terik matahari. Di depan itu bis Damri zaman dulu yang asapnya tuh tebal-tebal. Saya masih ingat di jalan Jalan Raja Wali itu naik motor, kemudian berhenti, panas sekali, panas terik sekali. Dan pilihan itu ada pada diri kita kan, mau bersyukur, mau ngomel, betul ya? Ya, bisa bersyukur, bisa ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel kan ini panas, ya aduh, ini harudah. Tapi ketika itu saya coba bertafakur, berpikir, saya renungkan, ya Allah, ini panas ya Allah, sinar mataharimu sampai ke kulitku, dan kulitku bisa merasakan sinar mataharimu. Terima kasih ya Allah, nikmat sekali ya Allah, aku masih bisa merasakan. Engkau sampaikan sinar mataharimu yang jauh, yang besar itu sampai ke muka bumi ini. Terima kasih ya Allah, hangatnya kulitku ini Engkau yang mengirimkan. Dan bahkan ketika itu sampai menangis, sampai mencucurkan air mata, bersyukur kepada Allah. Tengoklah, tinggal kita milih mau bersyukur atau mau ngomel-ngomel. Ya, maka bersyukur yang lebih baik. Perbanyak
memasuki apalagi sekarang tahun 2026, syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup saat ini. Sekali lagi, jika detik ini kita sudah di alam kubur, mungkin kita sedang menjerit-jerit kesakitan atau mengerang-erang kesakitan, maka ibu bapak sekalian, ya, saya sekali lagi mengajak diri pribadi, keluarga, dan kita sekalian, ya, mari mengisi perjalanan waktu ini dengan kita lebih soleh dan juga lebih cerdas. Ya, bahkan berkaitan dengan cerdas, baginda Nabi mengingatkan bahwa yang cerdas itu adalah yang banyak mengingat kematian. Tetapi juga termasuk cerdas dalam urusan dunia untuk meraih rezeki, meraih ridha Allah. Umat Islam ini diperintahkan oleh Allah ini untuk para rinter, untuk banyak ilmu, untuk banyak menjelajah bumi. Contohnya diantaranya perintah haji dan umroh ke tanah suci Mekah agar manusia itu bertemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Ya, maka kalau saya membimbing jamaah umroh, sering saya sarankan, ibu, nanti kita ke Mekah, ke Madinah, ya, ketemu orang dari berbagai penjuru dunia. Saya perintahkan ke jamaah itu, pokoknya ibu kena ngobrol dengan orang dari berbagai negara. Jamaahnya masuk, Ustaz tiasa bahasana, bahasa tiasa ya, sebisa-bisanya. Kenapa? Karena ini akan membukakan pintu-pintu hikmah, pintu-pintu ilmu bagi kita sekalian. Nanti ibu ketemu dari orang India ngobrol, ya, kumaha ngobrol aku kalau ketemu dengan orang India? Bingung biasa India, Indonesia. Ya, pokoknya sebisa-bisanya. Nah, karena apa? Berbahasa pun ini adalah salah satu anugerah dari Allah. Coba ulang tes dulu. Saya minta ibu sekarang hitung dari 1 sampai 10 pakai bahasa Indonesia. Kompak ya, yang keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bagus. Bahasa Sunda. 1, 2, 3. Wah, keren. Berikutnya bahasa Inggris. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 bukan pin. Ya, 10 ya. Oke. Berikutnya, lanjut. Bahasa Jawa. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kita saja coba berikutnya. Siap, berikutnya bahasa Arab. Siap, 1, 2, 3. Bahasa wah, apa luar biasa ini. Coba jadi siap. Bahasa Padang. 1, 2, 3. Cie, bro, ibu. Ada tunggu. Cek bahasa Padang. Pada tahun 1, 2, 3. Cie, bro, ibu. Salaman setuju. Gini dok, saya mau tanya, tolong jawab yang keras. Yang menciptakan semua bahasa ini siapa? Allah, yang menciptakan. Yang menciptakan semua manusia Allah. Yang menciptakan semua alam semesta ini Allah. Ya, dan Allah menciptakan bahasa luar biasa. Maka Islam itu mengajarkan, ada ayat Al-Qur'annya di surat Al-Hujurat itu kan, ya, Allah menciptakan manusia itu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada perintah lanjutannya agar apa? Lita'arufu, agar ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan itu bisa kenal kalau kita bisa ngobrol, betul kan? Maka Islam itu memerintahkan kita tuh untuk banyak menjelajah, para rinter lah. Jadi Islam itu mengajarkan agar kita tuh para rinter. Maka ibu nanti ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, kemana-mana ngobrol dengan orang-orang di sana. Mau berangkat ke Mekah tuh? Jawabannya tak meyakinkan. Mau berangkat ke Mekah? Siap? Siap. Ucapkan, karena itu menjadi doa.
ibu-ibu. Ya, ini gambar apa, Bu? Ya, orang-orang rukuk di depan Ka'bah ini dari atas, ya. Dan ibu, lihatlah, Masya Allah. Siapa yang pengen ke sini? Ya. Siapa di antara ibu bapak yang ingin segera ke Mekah? Bilang saya dan ucapkan tangan. Amin. Sekali lagi, siapa yang ingin segera ke sini? Saya. Ya. Jawab yang terbaik, karena setiap ucapan itu ucapan. Ini saya ingin ceritakan, Bu. Dulu waktu saya kecil SD, yang pengalaman berangkat ke Mekah ini berawal dari saya SD. Dulu saya punya celengan ayam. Ada yang pernah punya celengan ayam dulu? Ya, ya, celengan ayam, celengan bebek, ya, pokoknya dari keramik itu ya, gerabah itu. Nah, dulu waktu SD saya suka nabung di sana. 100, 200, 1000, 2000, ya. Dan setiap ditanya oleh ayah saya, oleh ibu, oleh saudara, oleh siapapun, kalau ditanya, Agung, untuk apa kamu nabung di situ? Saya selalu jawab, untuk ke Mekah. Jawabannya, untuk apa, Bu? Untuk ke Mekah. Ucapan itu terucap. Terus berulang kali ke Mekah, ke Mekah, ke Mekah. Ya. Nah, celengan ayam itu isinya receh-receh. Dan kadang-kadang, dan seringkali nggak pernah sampai penuh, karena kadang-kadang pengen jajan nggak punya uang, dicongkel. Yang tahu kayaknya mengalami itu ya, dicongkel cabut, ada yang mengalami gitu, Bu? Ya. Nah, uangnya receh-receh. Pertanyaannya, uang receh di celengan ayam itu cukup untuk berangkat ke Mekah nggak kira-kira? Nggak pernah cukup. Tapi hari ini saya rasakan. Sekarang saya bolak-balik ke tanah suci Mekah, ya, diawali tahun 2003, kemudian dari tahun 2013 sampai sekarang di travel, diawali ketika saya sadar bahwa ketika ucapan itu terus terucap ke Mekah, 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 Mekah. Dan hari ini saya rasakan uangnya nggak pernah cukup kaya, tapi saya diberangkatkan oleh Allah bolak-balik ke tanah suci Mekah. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Maka ketika saya tanyakan tadi, siap ke Mekah, Bu? Siap. Siap berangkat? Siap. Siap, insya Allah kita ucapkan, dan itu adalah doa. Ya, dan itu adalah doa. Siap untuk ke Mekah? Siap. Siap nanti kita berjumpa di surga Allah? Siap. Insya Allah nanti kita semua jumpa di surganya Allah. Ya, karena kita punya cita-cita itu, maka perbaiki diri kita, solehkan diri kita, ya, sambil kita pantaskan, pintarkan diri kita, termasuk tadi, ya, pintarkan diri kita baik urusan akhirat ataupun urusan dunia. Yang urusan akhiratnya tadi, pesan saya sholat, tolong pahami isi bacaannya, agar nanti misalkan ketika ke Mekah kita lebih nikmat, ya. Ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, langsung kita jawab apa? Rabbana walakal hamd. Coba saya cek, Sami Allahu liman hamidah apa artinya? Aku di SD sholatnya. Coba Sami Allahu liman hamidah apa? Tuh coba, ini fakta, ya. Maka saya mengajak cari buku sholat, cari artinya Sami Allahu liman hamidah itu kan sami'ah, mendengar Allah, Allah mendengar, liman bagi siapa saja, hamidah yang memujinya. Kata imam tuh, hai para jamaah, Allah itu mendengar siapapun yang memujinya. Langsung kita jawab dengan apa? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Segala puji bagimu ya Allah. Nah, langsung kita jawab. Jadi sholat itu seperti dialog dengan Allah. Coba tengok, selama ini kita nggak sadar, nggak ngerti obrolan kita dengan Allah. Maka mumpung masih diberi kesempatan, saya ingin pesankan bagi yang belum paham isi bacaan sholat, segera, atau kalau perlu di sini ada kajian-kajian, maka bahas segera kaitan dengan isi bacaan sholat kenal lain. Ya, agar kita lebih memaknainya, agar di sisa-sisa usia kita lebih sholatnya itu lebih maksimal. Ya, siap untuk memperbaiki diri itu? Siap. Siap berubah? Siap. Ya, maka perbaiki diri kita. Ya. Nah, plus juga tadi dengan kaitan urusan dunia diantara pintarkan diri kita dan putra putri kita. Misalkan kita mah nggak bisa tadi bahasa Jepang, bahasa Korea, mungkin anak-anak kita yang nanti bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan itu perintah Allah. Manusia itu diperintah untuk menjelajah muka bumi. Ada ayatnya. Nah, siapa yang lagi yang bisa tebak nih? Ya, mudah-mudahan segera ke Mekah yang bisa tebak. Mungkin tahu ini ayatnya. Bunyi ayatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihi nusyur. Surah Al-Mulk. Betul, mudah-mudahan yang tahu dan hafal mudah-mudahan segera berangkat ke Mekah. Amin. Ya, surat Al-Mulk. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini mudah dijelajahi. Ada perintah di situ. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah berbagai penjurunya. Diperintahkan. Ini perintah Al-Quran. Tapi kita kadang-kadang dianggap perintah itu sholat saja, zakat saja. Untuk menjelajah muka bumi pun itu perintah. Maka kita diperintahkan untuk para unter, pada kaya, banyak bekal agar bisa menjelajah dunia, agar bisa menyampaikan dakwah ke berbagai penjuru dunia juga. Ya, maka tadi diantaranya berbahasa juga ini sangat penting sekali. Ya, sebisa-bisanya. Kalau tidak diri kita, anak-anak kita. Ya, dulu pernah pas umroh, ya, seorang jamaah, saya ingat seorang jamaah dari Bogor itu di hotel di Mekah atau Madinah, saya lupa. Hanya di hotel itu masuk lift dari hotel, kamar mau turun. Ya, belum sampai lantai dasar, tiba-tiba lift berhenti lagi. Si orang Bogor ini, Pak siapa namanya saya lupa. Tiba-tiba masuk orang-orang Arab, orang Arab, ya, jangan ampun. Waduh, orang Arab Bogor, ya, orang Bogor ya, kaget. Intinya orang Arab ini nanya, ini lift ke atas atau ke bawah, pakai bahasa Arab nanyanya, ya. Orang Bogor paham pertanyaannya karena sambil nunjuk atas atau bawah. Ya meskipun bahasa Arab nanti dalam kemana, itu nanya keluar atau ke handap, bingung ngajawabnya, kumahanya ngajawabnya. Akhirnya seorang Bogor ini kreatif luar biasa, bahasa Arab tahu dikit-dikit, hada, tilka, zalika, tahu lah ya. Nah, kemudian dia jawabnya gimana? Hada ila handap, hada ila handap, hada ila handap. Biarkan saja. Ya, sambil menunjukkan. Ya, mungkin orang-orang itu bingung, handap, naon handap. Ya, nah maksudnya intinya saya mengajak agar umat Islam itu para rinter. Perintah haji, perintah umroh itu kan juga agar kita ketemu banyak orang. Coba kalau bukan karena haji, karena umroh, mungkin banyak orang Islam yang nggak pernah naik pesawat, betul nggak? Tapi gara-gara haji umroh kemudian banyak orang tahu, oh naik pesawat begini, oh keluar negeri begini, oh punya paspor. Bukankah itu kemudian meningkatkan martabat umat Islam juga? Ya, nah maka tingkatkan, karena dunia ini terus berkembang, terus berubah. Dan siapa suatu saat anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin dunia, insya Allah. Ya, nah dunia ini kan terus berkembang, terus berubah. Nah ibu bapak sekalian, ya, nah kita lihat nih sekilas. Sekarang zamannya kan ini bu. Nah kita lihat nih, bukan astronot ini mah, ya. Sekarang sudah ada alat agar manusia bisa terbang. Ini pakai kayak tas gitu, pakai jetpack, ya. Tuh kita lihat tuh, ya. Nanti mungkin 100 tahun ke depan sih, wah kita udah nggak tahu seperti apa. Ya, dan ini semua hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang berilmu, memiliki pengetahuan. Dan nanti di ayat Al-Qurannya ada, bahkan jika kamu mampu menembus langit maka tembuslah. Ya, tuh, ya, kita lihat. Siap terbang bu? Ya udah zamannya sekarang ya semakin maju, semakin berkembang, ya. Jadi nanti tuh bukan hanya pakai helikopter, pakai pesawat, nanti orang bisa kemana-mana. Kalau kita ibu nanti punya satu di rumah, misalkan di Amin, dari mana? Dari bersama cewek. Dari mana? Dari kabarnya, ini langsung, ya, tanpa macet. Memang kalau dari Kangsang. Ya inilah zamannya, ke depan semakin canggih, semakin maju, ya. Ya. Ada yang udah punya alat ini tuh? Ya. Nah, kita lihat nih yang lainnya. Ya, ketika orang sudah semakin berpikir maju, dan salah satu yang mewakili adalah
umat Islam juga ini negara Uni Emirat Arab, ya. 2 bulan yang lalu saya ke sini, ke Dubai, Uni Emirat Arab, naik pesawat yang paling besar ini, ya. Dan di sana negara Islam, tetapi juga menerima dari berbagai penjuru dunia. Orang-orang udah selain pakai pesawat besar juga terbang seperti ini, ya. Nah, maksud saya bahwa umat Islam itu harus terus berkembang, harus terus berjuang, ya. Lihatlah, tuh bisa nyusul pesawat pakai jetpack saja, ya. Ada yang berani gitu, Bu? Ya, kalau takut ketinggian, jangan. Ya, dan ada satu pelajaran ketika kemarin kami berkunjung ke Dubai ini, ya. Nah, ketika kami mengunjungi namanya ini Museum of the Future di Dubai. Ya, kadang orang kalau nggak paham katanya museum Al-Quran, bukan, karena ini bukan ayat Al-Quran. Ternyata kaligrafi ini adalah kata bijak pemimpin Dubai, ya. Yang salah satunya apa, pemimpin Dubai itu mengatakan, artinya ini bahwa masa depan adalah milik mereka yang dapat membayangkannya, merancangnya, dan mewujudkannya. Masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang apa? Diciptakan. Nah, di Dubai itu dibuat hotel terbesar, termegah, pesawat yang terbaik, ya, bangunan tertinggi, Burj Khalifa. Mereka punya cita-cita dan diwujudkan dan bisa. Dan salah satu hal penting ini adalah masa depan itu bukan untuk ditunggu, tetapi untuk diciptakan. Termasuk masa depan kita di akhirat. Kalau ingin surga, ya diciptakan dari sekarang dengan ibadah-ibadah. Nah, maka mari kita perbaiki diri kita agar kita semua ini akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Di dunia semakin baik, semakin soleh, ya. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita sekalian, ya. Ya. Baik, sampai jam berapa nih saya waktunya? Jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Aduh, ya, dikit lagi lah ya, dikit lagi ya. Nanti kita sambung dengan doa bersama, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan bagi kita. Intinya tadi saya ingin mengajak 2 hal tadi, semakin soleh dan semakin cerdas, ya. Ya, yuk solehkan, semakin solehkan diri kita. Setan pasti menggoda saya, menggoda ibu bapak, menggoda kita sekalian, dan kita semakin cerdaskan diri kita. Karena untuk kehidupan dunia ini ya kita semangat. Untuk ke Mekah saja butuh biaya, betul nggak, Bu? Ya. Untuk ibadah-ibadah ada yang memerlukan biaya. Maka ya semakin cerdas dalam meraih ridha Allah, meraih rezeki Allah, dan semakin cerdas juga tapi dalam salatnya. Salat bukan hanya bacaan saja, tapi cerdas memaknai ketika baca warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Sing khusyuk ketika baca itu. Selama ini kadang-kadang kita lewat begitu saja, betul nggak? Ya, maka yuk kita semakin cerdas lagi, cerdaskan diri kita. Nah, salah satunya tadi di Dubai tadi, ya, di Dubai ketika kita melihat kemajuan yang sangat luar biasa, ya. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan kita dimudahkan juga selain ke Mekah, kita juga bisa mengunjungi kota suci baginda Nabi Muhammad SAW, kota suci Madinah Al-Munawwarah. Nikmat luar biasa ibadah di sana. Ibu, bapak yang sudah pernah ke sana, mau ke sana lagi nggak? Yang belum pernah mau ke sana nggak? Oh, ya, lihatlah. Apalagi di bulan Ramadan, bentar lagi Ramadan, penuh sesak luar biasa, ya. Ibadah di sana dekat dengan makam baginda Nabi yang setiap hari kita baca Assalamualaikum, salam untukmu wahai baginda Nabi, salam untukmu. Ini dari umatmu yang terpisah waktu, terpisah jarak, tapi kami ingin engkau akui kami sebagai umatmu. Kan itu yang kita inginkan. Kita ingin nanti di akhirat disapa oleh baginda Nabi, umatku kemari, umatku. Dan itu kerinduan kita yang luar biasa. Nah, maka kita perbaiki diri kita, diri dan keluarga kita, karena Allah ingatkan, qu anfusakum wa ahlikum
nar, jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Jaga diri dan keluarga. Nggak cukup soleh sendirian, tapi harus soleh dengan keluarga. Anak nggak apa-apa mau kuliah di mana, ingin kerja di luar negeri, tapi tauhid yang paling utama. Mengingatkan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Anak wasiat paling berharga dan paling penting orang tua kepada anaknya, pesan agar jangan sampai meninggalkan sholat. Betapapun anak kemanapun, kalau sholatnya terjaga, insya Allah Allah akan menjaga. Karena sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Ya, maka keluarga kita dan ibu bapak yang di bagian akhir sebelum kita berdoa nanti, kenapa kita diperintahkan menjaga keluarga? Karena keluarga adalah bagian dari tanggung jawab kita. Sebab di Al-Quran Allah mengingatkan bahwa nanti di akhirat, sebelum masuk surga atau neraka, ketika prosesnya ini tadi ya, proses alam-alam tadi, saat yaumul mizan, kemudian yaumul hasyr, nanti keluarga itu tercerai-berai masing-masing dan nggak bisa saling menolong di sana. Di surat Luqman tadi yang saya bacakan tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi. Hai manusia, takutlah akan suatu hari di mana hari itu ayah nggak bisa menolong anak, anak pun nggak bisa menolong ayahnya. Cek surat Al-Luqman ayat-ayat terakhir, ya sambil ingat-ingat bu yang saya sampaikan surat apa saja, nanti coba cek ya di surat Luqman ayat-ayat terakhir. Kemudian betapa lebih mengerikan lagi, bukan tidak bisa saling tolong-menolong saja. Ya, sebelum saya sampaikan surat Al-Ma'arij tadi bahwa kita nanti dibangkitkan lengkap dengan jasad kita. Baginda Nabi pernah menjelaskan kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, saat dibangkitkan nanti semua manusia dalam kondisi telanjang dan tanpa alas kaki. Aisyah kaget, wahai Nabi, kalau telanjang apa nggak malu kita nanti saat dibangkitkan? Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, kondisi berbangkit itu sangat berat sekali sehingga setiap orang tidak sempat sedikit pun memperhatikan aurat lawan jenisnya. Saking beratnya hari itu, manusia udah nggak peduli betapa sekeliling orang telanjang semua. Kenapa? Karena setiap orang ingin selamat di hari itu. Karena setiap orang bingung bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah atas dosanya masing-masing, sehingga jangankan memperhatikan orang lain, diri sendiri yang diurus. Dan saking ingin selamatnya diri sendiri, ibu coba ingat surat Al-Ma'arij surat ke-70, nanti cek ya, ada rangkaian ayat di ayat belasan kalau nggak salah bunyinya seperti ini. Yauma takunus sama'u kalmuhul wa takunul jibalu kal'ahin wala yas'alu hamimun hamiman yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Perhatikan benar-benar ayat ini. Yauma idzin, pada hari itu ada orang yang merasa akan disiksa karena dosa-dosanya, maka ia akan tebuskan keluarganya kepada Allah, dibanding anaknya. Bahasa gampang kita, ya Allah, bisa nggak dosa-dosaku ditebus dengan anakku? Kalau bisa ditebus, biar anakku saja kau siksa, biar aku selamat, kata seorang orang tua. Anak sendiri pun akan ditebuskan ke Allah kalau bisa, agar diri kita selamat. Cek surat Al-Ma'arij, silakan nanti di rumah baca. Artinya pada hari itu seseorang akan menebuskan bukan hanya anaknya saja, wa sahibatihi wa akhi, pasangan hidup dan saudara-saudaranya pun akan ditebuskan. Ya Allah, bisa nggak suamiku untuk menebus dosaku? Kalau bisa siksa saja suamiku, aku ingin selamat masuk surga. Suami pun demikian akan menebuskan istrinya. Wa fasilatihi allati tu'mih, bahkan pengikut-pengikutnya yang punya pasukan, punya karyawan. Ya Allah, bisa nggak karyawanku menebus dosaku? Kalau bisa siksa saja mereka, aku ingin selamat. Itu manusia egois semua di saat itu, karena nggak ada lagi jalan keluar yang lain, hanya surga dan neraka tempatnya. Kalau di dunia, bapak, ibu-ibu, kalau anaknya sakit, sedih nggak kita? Sedih. Ingin membantu nggak? Ingin. Bahkan mungkin saking sayangnya kita kepada anak, ada orang tua yang sampai bilang mungkin ke Allah, ya Allah, kasihan anakku sakit, kalau bisa aku saja yang sakit, jangan anakku. Mungkin ada yang sampai seperti itu. Tapi di akhirat tidak akan terjadi seperti itu, sebab semua orang ingin selamat di hari itu, kata Al-Quran. Cek, silakan, setiap orang ingin selamat, bahkan pasangan hidup pun akan ditebuskan, anak akan ditebuskan, suami istri akan ditebuskan. Ya Allah, bisa enggak biar aku selamat, suamiku hanya yang disiksa? Maka itulah kondisi di akhirat.
tidak bisa saling tolong menolong, bahkan yang ada adalah saling jatuhkan. Jangankan di akhirat ibu bapak, di dunia saja terlihat ketika tadinya satu partai, satu organisasi, satu kantor, begitu ada kasus masuk pengadilan, di pengadilan di dunia, orang-orang yang terlibat di pengadilan saling membantu atau saling menjatuhkan? Saling menjatuhkan. Maka itulah gambaran yang mungkin setan sering menggoda kita agar kita lalai. Maka saya mengajak, yuk jaga diri kita dan keluarga kita. Yakin banyak sekali ujiannya, godaannya, tantangannya. Mungkin ujiannya adalah anak di dunia ini, mungkin ujiannya adalah ekonomi di dunia ini, mungkin ujiannya sakit di dunia ini, mungkin ujiannya orang tua di dunia ini, mungkin ujiannya tetangga di dunia ini, mungkin ujiannya pasangan di dunia ini. Tapi itu semua ujian yang harus kita hadapi. Yang masalah bukan ujiannya, tapi bagaimana kita menghadapi ujian itu. Kalau sesuai kehendak Allah, maka akan mendatangkan pahala untuk diri kita. Kadang-kadang kita bilang, misalkan ada tetangga yang sakit lama, nggak bisa ke masjid, nggak bisa kemana-mana, kita bilang kasihannya si ibu itu sakit, nggak bisa ngaji, nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana. Tapi andai yang sakit ini dia tetap ridho dengan sakitnya, sabar dengan sakitnya, ikhlas dengan sakitnya tetap sholat dia, dengan sakitnya tidak mendatangi dukun dan seterusnya, tidak menjerumuskan kepada kemusyrikan, maka kan ada baginda Nabi apa? Sakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya, hilang dosa-dosanya, dibersihkan oleh Allah. Kita bilang kasihan, padahal yang harus dikasihan itu siapa? Kita sendiri. Dengan apa Allah menghapuskan dosa-dosa kita? Maka yang masalah itu bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu, ujian itu. Maka macam-macam ujiannya, mungkin tadi ada anak, ada teman, ada tetangga, ada pasangan, ada ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau kita sesuai dengan kehendak Allah, insya Allah itu akan mendatangkan barokah. Bukankah saat baginda Nabi mendatangi pengantin pun dengan doa yang sering kita baca kepada pengantin gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa? Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu dalam keadaan senang, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu juga dalam keadaan sulit atau susah. Maknanya apa? Barokah itu bukan masalah senang susahnya, di kedua ini ada barokah. Ya, saat senang bisa barokah, saat sulit pun bisa barokah. Saat senang banyak uang, tapi kalau tidak digunakan di jalan Allah, maka bisa berujung penjara di dunia saja. Tengok yang banyak uangnya, ada yang kemudian masuk penjara. Tapi bisa juga menjadi barokah digunakan di jalan Allah. Saat sulit pun bukan berarti kesulitan, karena di hadapan Allah sama senang dan sulit itu tipis sekali, mudah saja bagi Allah, ya. Dan Allah sudah siapkan bagi yang banyak barokahnya dalam kehidupannya di akhirat, disiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin setiap kita di sini punya ujiannya masing-masing. Betul enggak, Bu? Ya, setiap kita punya tantangannya masing-masing. Maka hadapi, bersabar, ya. Bahkan kan ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa salamun alaikum, ya, selamat untuk kalian ketika dipersilakan memasuki surganya Allah, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Ya, maka bersabar dalam ibadah, menghadapi musibah dan lainnya. Nah, maka ibu bapak sekalian, itu saja. Jadi intinya saya mengajak, yuk kita terus perbaiki diri, menghadapi masa-masa yang baru. Terus ini yang kita nggak pernah tahu. Sekali lagi zuhur pun nggak bisa menebak, nggak bisa meyakinkan bahwa kita masih hidup atau tidak. Betul nggak, Bu? Bagaimana jika zuhur ada malaikat maut menjemput kita? Maka mudah-mudahan pengajian ini pun menjadi pengajian yang penuh barokah, ya. Maka nanti setiap langkah dari tempat ini ke rumah masing-masing pun jika diisi misalkan dengan istighfar, astagfirullah, 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 itu kebaikan yang luar biasa, ya. Dan mudah-mudahan jika tiba saatnya nanti Allah kirimkan malaikat maut kepada kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk memandu berdoa bagi kita semua bersama-sama. Mudah-mudahan di setiap pergantian hari, pergantian jam, pergantian waktu, pergantian tahun, dan nanti pergantian alam, kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tundukkan hati dan jiwa kita. Mari kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan sungguh-sungguh baca istighfar. Astagfirullah. Boleh tundukkan wajahnya, rasakan
merasakan kita sedang menunduk kepada zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pejamkan matanya dan kita sedang menunduk, karena mungkin dan bisa jadi iya kita malu atas dosa-dosa kita, maksiat kita, keburukan kita. Astagfirullahaladzim. Dan nanti ada satu hari yaumut taghabun, hari ditampakkannya seluruh dosa-dosa kita. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih ya Allah. Detik ini kami masih hidup ya Allah. Saat ini kami masih bernafas ya Allah. Saat ini kami masih bisa berjalan, dan Engkau takdirkan kami berkumpul di tempat ini ya Allah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau masih beri waktu kepada kami. Jika kami sudah di alam kubur detik ini, mungkin kami sedang menjerit, menangis, ingin waktu sebentar saja, ingin ngaji ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saat ini kami masih bernafas ya Allah. Sungguh ini kesempatan yang Engkau berikan, kesempatan yang luar biasa terbaik untuk diri kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Dari tempat ini, dari muka bumi-Mu ini ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu kepada kami ya Allah. Nikmat yang lahir dan juga nikmat batin-Mu ya Allah. Nikmat ya Allah berupa makanan, pakaian, keluarga, uang ya Allah, pendidikan, dan banyak lagi yang tak mampu kami menghitungnya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yang kadang-kadang syaitan membisik kami ya Allah, membisiki kami agar kami kufur nikmat. Astagfirullah, ampuni kami ya Allah. Ampuni jika ada nikmat-Mu yang kurang, kami syukuri. Ampuni jika kadang kami banyak mengeluh ya Allah. Ampuni kami ya Rahman ya Rahim. Sampai detik ini pun Engkau kirimkan makanan itu setiap hari kepada kami ya Allah. Sungguh makanan itu dari-Mu ya Allah. Bukan dari gaji, bukan dari uang, tapi makanan itu ya Allah dari-Mu, yang bisa mungkin perantara melalui suami, melalui anak, melalui orang tua, tapi hakikatnya itu dari-Mu ya Allah. Pagi hari tadi pun kami ya Allah mencicipi sarapan dari Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas suapan demi suapan makanan yang Kau berikan ya Rahman ya Rahim. Atas baju yang Kau berikan sejak kami lahir sampai hari ini, ratusan atau ribuan baju ya Allah. Atas semua yang Kau titipkan kepada kami ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan-Mu yang mana yang Kau mendustakan. Ampuni jika kadang kami kurang bersyukur ya Allah. Kadang kami mengeluh atas hujan yang Kau kirimkan. Astagfirullah ya Allah. Karena kami mengeluh terik matahari yang menyinari kami. Astagfirullah ya Allah. Padahal Kau kirimkan itu semua ya Allah untuk kebaikan kami ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu ya Allah, yang kami akui banyak dosa dan maksiat kami ya Allah. Pagi menjelang siang hari ini kami bermohon dengan sungguh-sungguh, tolong ampuni, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa kami terbawa sampai alam kubur ya Allah. Karena kami punya cita-cita, kami ingin selamat dan sukses di alam kubur. Kami ingin sukses dan selamat di akhirat. Tolong kabulkan ya Allah. Ya Allah, sayangi diri kami, mampukan kami ya Allah untuk berubah ya Allah. Kami bertekad untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni jika ada solat-solat kami yang kurang sempurna ya Allah. Ampuni jika bacaan solat kami ya Allah kami belum faham. Ampuni ya Allah. Tapi kami bertekad ya Allah untuk memperbaiki diri kami ya Allah, agar solat-solat kami jauh lebih khusyuk ya Allah.
Ampuni kami ya Allah jika ada ibadah-ibadah kami yang tidak maksimal ya Rahman ya Rahim, atau ada ibadah-ibadah kami yang disisipi dengan ria ingin dipuji oleh manusia. Astagfirullah. Ampuni kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu ya Allah. Sampaikan juga salam salawat kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam salawat kami kepada beliau ya Allah. Takdirkan kami kelak bisa berjumpa dengan beliau nanti di surgamu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolong bantu diri kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih karena Engkau ya Allah. Keluarga yang dilimpahi rezeki yang berlimpah dan barokah ya Allah. Keluarga yang penuh kemuliaan darimu ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami keluarga yang kelak juga akan berkumpul nanti di surgamu ya Rahman ya Rahim. Jangan jadikan keluarga kami keluarga yang saling bentuk-bentuk di padang mahsyar nanti ya Allah. Jangan jadikan keluarga kami yang saling jatuh dan jatuhkan yang berhisab nanti ya Allah. Jangan jadikan keluarga kami keluarga yang ada yang terjerumus ke dalam siksa neraka ya Allah. Selamatkan kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan ibunda dan ayahanda kami. Silakan bayangkan wajah ibunya masing-masing. Hadirkan. Sayangi beliau ya Allah. 9 bulan kami berada di dalam rahim beliau, tak mampu membalas jasa beliau ya Allah. Beliau mengerang kesakitan saat melahirkan kami, berdarah-darah ya Allah. Muliakan beliau ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Beliau menggendong kami kemana-mana ya Allah. Ya Allah, menyuapi kami, mengajari kami pakai baju, cara mandi dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu itu terpakai hingga detik ini ya Allah. Muliakan ibunda kami. Ada ibunda kami yang detik ini sudah di alam kubur. Tolong lapangkan alam kuburnya, hapuskan dosa-dosanya. Yang masih hidup tolong ya Allah, sehatkan, bahagiakan ya Allah. Muliakan beliau ya Allah, sayangi beliau ya Allah. Sayangi juga ayahanda kami, hadirkan wajah bapaknya masing-masing. Lihatlah berat lelah di wajah beliau ya Allah. Angkat derajat beliau ya Allah. Beliau mencari nafkah untuk keluarga kami. Beliau bekerja keras ya Allah. Beliau kelelahan ya Allah. Salam anak kami ya Allah. Berapa baju yang pernah dibelikan oleh ayahanda, berapa banyak makanan, pakaian, biaya pendidikan ya Allah, tak mampu kami membalasnya. Tolong muliakan ayahanda kami ya Allah, bapak kami ya Allah. Ada yang detik ini sudah di alam kubur, tolong lapangkan alam kuburnya, hapuskan dosa-dosanya, terima iman Islamnya ya Allah. Muliakan angkat derajatnya ya Allah. Sayangi ayahanda kami, sayangi ayahanda dan ibunda kami ya Allah. Dan sayangi juga pasangan hidup kami ya Allah, suami atau istri kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, muliakan pasangan hidup kami ya Allah, angkat derajatnya. Jadikan kami pasangan yang kelak akan bergandengan tangan nanti di surga-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami pasangan yang tumpuk menuntut di akhirat. Astagfirullah, hindarkan ya Allah. Jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sayangi juga anak-anak kami, putra, putri dan cucu-cucu kami semua ya Rahman ya Rahim. Muliakan, ampuni jika kami belum ya Allah belum maksimal mendidik anak-anak kami ya Allah. Tapi kami bertekad memperbaiki diri kami. Solehkan tolong ya Allah, solehkan diri kami agar anak-anak kami bisa mengikuti kesolehan-kesolehan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dan ya Allah, tolong
jadikan sisa-sisa usia kami menjadi sisa usia yang penuh barokah, penuh ampunan-Mu ya Allah, penuh kebaikan, dan dijauhkan dari malapetaka, bahaya, maksiat dan dosa ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, tolong bantu diri kami ya Allah agar terus memperbaiki diri kami ya Allah. Dan jika tiba saatnya ya Allah, Kau kirimkan malaikat maut-Mu kepada kami ya Allah, tolong wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, agar di akhir hayat kami bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami ingin selamat dan sukses di alam kubur. Tolong bantu kami ya Rahman ya Rahim. Dan ya Allah, tolong jadikan masyarakat kami, lingkungan kami, wabil khusus di lingkungan tempat ini ya Allah, jadikan ruangan ini, tempat ini, dan lingkungan ini menjadi lingkungan yang penuh barokah-Mu ya Allah. Jadikan para pendirinya, para pendahulunya menjadi orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah, yang sudah wafat ya Allah. Mudah-mudahan Kau lapangkan alam kuburnya ya Allah, hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Jadikan keluarga kami, lingkungan kami, masyarakat kami ini menjadi masyarakat yang Kau ridhoi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang akan mendapat ridha-Mu ya Allah. Dan ya Allah, sebelum Kau bungkus tubuh kami ini dengan kain kafan, izinkan tubuh kami ini dibalut dengan kain ihram ya Allah. Segerakan kami Allah bersujud di depan Ka'bah-Mu, segerakan kami berwukuf di padang Arafah-Mu ya Allah. Inilah kami ya Allah, kami berasal dari Engkau dan kami pun akan kembali kepada Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum tubuh kami ini meninggal dunia ya Allah, beri kesempatan kami ya Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Kami rindu kepada Engkau dan kami rindu kepada baginda Nabi-Mu. Izinkan kami berziarah ke makam beliau di kota suci Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Izinkan kami mengucapkan salam di hadapan makam beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tolong bantu kami ya Allah agar jauh lebih khusyuk di dalam salat-salat kami, di dalam doa-doa kami, di dalam ibadah-ibadah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah meridhai kita sekalian. Hadirin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan sekali lagi mudah-mudahan para pendiri tempat ini, para pendahulunya yang hari ini detik ini sudah di alam kubur, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya dan terus dialirkan pahalanya dari tempat ini dijadikan tempat untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita semua selamat dunia akhirat dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Ibu saya pengawasan sudah selesai. Insya Allah banyak sekali hikmah di balik apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pada bulan ini jadwalnya almarhumah Ibu Hajah Mimin Suminah dan diteruskan sekarang oleh anak-anaknya yang soleh. Mudah-mudahan beliau sekarang di alam sana kakak tercinta betul-betul dipaparku rahmat
Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi bahwa bulan ini adalah jadwalnya almarhumah dan diteruskan oleh anak-anaknya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu saya dan mudah-mudahan sekali dari sini ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, termasuk kami dan juga keluarga kami. Satu perhubungan yang sangat diatur, sehat, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai dengan ketujuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.